Shalom bagi setiap anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam setiap pergumulan saudara. Dari channel Sahabat Doa ini, kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara yang siap menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu kami hadir setiap hari menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kami akan hadir setiap hari menjadi sahabat doa bagi saudara. Apakah saudara diberkati melalui channel ini? Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan kembali doa-doa kita di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan membangkitkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dan kemudian saat mengajarkan mereka tentang berdoa, Yesus memberi perbandingan di mana dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dia memberi perbandingan tentang mereka terhadap anak-anak mereka, tentang murid-muridnya terhadap anak-anak mereka, bahwa adakah mereka memberi batu jika anak-anaknya meminta roti? Adakah yang memberi ular jika anak-anaknya meminta ikan? Yesus menegaskan hal itu untuk menyadarkan mereka bahwa mereka tidak akan melakukan itu. Lalu kemudian di ayat 11 Yesus menegaskan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka disebut sebagai orang jahat, padahal sebelumnya ayat 9-10 Yesus menegaskan bahwa mereka saja baik kepada anak-anaknya, yang tidak akan memberi batu saat anaknya meminta roti, tidak memberi ular saat anaknya meminta ikan. Lalu kemudian ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Maksud dari ayat ini, saudara, dalam konteks ini adalah bahwa kebaikan Bapa di sorga bagi setiap kita anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di dunia ini, sekalipun Bapa di dunia ini begitu baik, itu menjadi seperti jahat jika dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa kebaikan Bapa di sorga begitu jauh kualitasnya daripada kebaikan Bapa di dunia ini. Saudara, saya sebagai bapa akan melakukan banyak hal kepada anak-anak saya untuk kebaikan mereka. Saya akan berjuang untuk kebaikan mereka. Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk kebaikan mereka. Tapi dibandingkan dengan Bapa di sorga, Bapa itu jauh lebih baik.
Kalau dibandingkan dengan kebaikannya dan kebaikan saya itu sudah seperti terlihat seperti sebuah kejahatan. Karena begitu baiknya dia, yang rela bahkan bertaruh nyawa, menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk saya. Artinya apa, saudara? Bahwa Bapa kita di sorga begitu baik. Bapa kita di sorga begitu baik. Begitu baik dan jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini. Dan hari ini firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa yang baik, yang menjamin bahwa dia jauh lebih baik dari bapa di dunia ini, hari ini berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya hari ini saudara, saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sadarlah, imanilah bahwa Bapa kita di sorga begitu baik, sangat baik. Dia begitu baik saudara. Dan hari ini dia berkata bahwa dia akan melakukan yang baik, memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara yang meminta kepadanya. Itu sebabnya firman-Nya berkata, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu sebabnya malam hari ini saudara, kita akan berdoa meminta kepadanya dengan keyakinan Bapa yang baik akan memberi kepada kita. Kita akan berdoa saudara dan mencari daripadanya, dan Bapa yang baik akan memberi kepada kita supaya kita mendapatkan apa yang kita cari daripadanya. Hari ini saat kita berdoa saudara, kita akan mengetok-ngetok dan terus mengetok, dan Bapa akan membuka pintu jawaban doa kepada setiap kita yang terus mengetok saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara. Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, adalah Allah yang begitu baik, teramat baik, melakukan yang terbaik bagi kita yang berseru kepada Dia. Itu sebabnya teruslah meminta saudara, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok daripadanya, dan Dia akan menjawab kita. Biarlah malam hari ini saat saudara menaikkan doa saudara, iman saudara dibangkitkan. Bapa mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kita begitu baik saudara. Bangkitkan iman saudara ketika berdoa dan berseru kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan, menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Sebelum saya mendoakan saudara pribadi lepas pribadi, mari naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu, tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan dalam hal tersebut. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mulai berbicara saudara, mulai sebutkan apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ya Tuhan, saat ini Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ada pergumulan, ada persoalan, ada kerinduan mereka saat ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab mereka. Bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau sanggup melakukan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, lakukan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur mengurapi saudara dan melakukan mujizat bagi saudara. Bapa di sorga,
Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, di mana saat ini mereka sedang menumpangkan tangannya. Lakukan mujizat ya Tuhan. Lakukan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan perkara besar. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang tahu ya Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa tentang penyakit asam lambung, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit asam lambung, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit ginjal, dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit paru-paru, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami infeksi virus ya Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau ada anak-anak-Mu terpapar virus COVID-19, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Lakukan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup mengulurkan tangan, Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mulai merasakan mujizat-Nya terjadi dalam hidup saudara, mari bersyukur kepada Tuhan dan mulai saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat-Nya dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara belum melihat mujizat itu terjadi terhadap penyakit saudara yang sakit saat ini, percaya terus saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tetap percaya. Mungkin saat ini belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sedang mulai mengerjakan mujizat itu, dan saudara pasti akan mengalami mujizat. Tetap teguh, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Mungkin saat ini oleh karena pandemi ini, ekonomi mereka sangat hancur. Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, Tuhan yang lakukan perkara yang besar dalam keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Campur tangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Ajar semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menantikan campur tangan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat masalah yang sedang dipikul anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Allahku sanggup. Engkau mengangkat segala beban, masalah dan persoalan mereka. Lakukan mujizat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan dalam segala masalah dan persoalan yang dihadapi
oleh anak-anak-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, sebelum beristirahat malam hari ini, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu di mana sepanjang hari ini mereka telah melakukan segala kegiatan mereka, dan malam hari ini mereka akan beristirahat. Bapa di sorga, hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, di mana mereka telah melakukan aktivitas mereka, mengerjakan banyak hal. Hamba berdoa apapun aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya dan menjadikan berhasil sehingga para petani semakin terangkat ekonomi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pengusaha di mana di masa pandemi ini Tuhan ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena situasi ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Segala usaha mereka Tuhan memberkati, berkati bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat para pegawai dalam pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka menjadi berkat di sana, dan kemudian Tuhan mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam segala usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu sulit menghadapi dan menjalankan bisnis dalam situasi seperti ini, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berhasil dalam bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami khusus berdoa buat para medis ya Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan dari paparan virus dalam nama Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk mengabdi dengan hati mereka sehingga orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sakit, hidup mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur ya Tuhan oleh karena situasi yang ada sekarang. Tuhan tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan petunjuk dalam hal apa mereka bisa bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong semua anak-anak-Mu satu persatu, apapun profesi mereka yang belum disebutkan satu persatu. Tuhan tolong dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana mereka akan beristirahat. Tuhan jamah mereka, jagai lindungi mereka dalam istirahat mereka di sepanjang hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami percaya doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dia dengar dan menjawab kita. Malam hari ini kita akan beristirahat bersama. Biarlah kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.